Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sokyati Askia Darman dari Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, jurusan Ilmu Politik. Saya di sini akan membahas tentang definisi perkembangan ilmu politik dan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Sebelum itu jangan lupa subscribe and like. Check it out. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi perkembangan ilmu politik. Ilmu politik sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Karena ilmu politik banyak bersandar pada sejarah atau filsafat. Misalnya di Yunani kuno, pemikiran tentang negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Terbukti pada karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Di Asia, ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang memiliki tulisan dan filsuf-filsuf. Namun sayangnya, di negara Asia pada abad ke-19 mengalami kemunduran akibat pengaruh pemikiran Barat. Di Indonesia kita pun mendapati karya tulis yang membahas sejarah dan kenegaraan, seperti Negara Kertaagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan 15 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. Benua Eropa seperti Jerman dan Prancis, bahasan mengenai politik dimulai pada abad ke-18 dan ke-19, yang banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Pembahasan ilmu politik ini tidak jauh dari filsafat atau sejarah. 1870 didirikannya École Libre des Sciences Politiques di Paris, dan pada tahun 1895 didirikannya London School of Economics and Political Science. Pertama kali ilmu politik di negara tersebut dianggap disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Pada tahun 1858, seorang sarjana kelahiran Jerman yang bernama Francis Lieber diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College. Dengan begitu, Amerika dianggap negara pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri. Sesudah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat. Contohnya di Indonesia, yang sudah mendirikan fakultas tersendiri yang dinamakan dengan Visipol atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain itu, di fakultas lain mengganti namanya menjadi FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Contohnya di Universitas Indonesia, Jakarta. Namun, demikian konsep ilmu politik sudah diterima baik oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan ilmu politik ini disebabkan oleh dorongan dari badan internasional, salah satunya yaitu UNESCO. Karena tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik, UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di 30 negara yang dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton University, Amerika Serikat, dan juga beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris yang menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948. Pada tahun 1949, didirikannya International Political Science Association untuk menyelenggarakan suatu penelitian mendalam dengan UNESCO yang mencakup 10 negara. Dan tahun 1952, laporan tersebut dibahas dalam suatu konferensi di Cambridge, Inggris, yang disusun oleh W.A. Robson dari London School of Economic and Political Science dalam buku The University Teaching of Social Sciences. Yang terakhir, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Pada awalnya, para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang bersifat umum, seperti terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Namun,
pada tahun 1950-an, ternyata banyak dari sarjana ilmu politik merasa tidak puas dengan perumusan ini karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Maka terjadilah suatu perbedaan pendapat antara kaum tradisional dan kaum behavioralis yang ingin mempertajam alat analisa masing-masing untuk meneliti kembali rangka, metode, dan tujuan-tujuan dari ilmu politik. Dengan begitu, terbentuklah suatu reaksi yang dinamakan reaksi pasca behavioralisme yang ditujukan kepada usaha untuk mengubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni yang sesuai dengan pola ilmu eksak. Sekian dari saya pembahasan tentang definisi perkembangan ilmu politik dan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri